Yasin itu artinya Yasin. Yasin ini demi Al-Quran yang penerima. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Yasin. Yasin itu nama surat, judul surat. Al-Quran itu penuh hikmah. Kenapa Al-Quran penuh hikmah? Penuh hikmah itu artinya ilmu. Ya, kalau orang baca Al-Quran banyak ilmu yang didapat. Jadi penuh hikmah. Sesungguhnya engkau Muhammad salah seorang dari antara rasul-rasul. Berarti kan banyak rasul, ya kan? Jadi Muhammad itu bukan hanya satu-satunya rasul, tetapi salah seorang di antara rasul-rasul yang berada di jalan yang lurus. Nah, salah seorang di antara rasul-rasul itu yang berada di jalan yang lurus. Dan diturunkan kepada engkau sebagai wahyu yang Maha Perkasa lagi penyayang. Yang menurunkan wahyu itu adalah Allah. Yang menerima wahyu adalah Muhammad. Siapa yang Muhammad itu adalah utusan Allah tadi, salah seorang di antara rasul tadi. Siapa yang utus? Yaitu Allah yang Maha Perkasa lagi penyayang. Litunzira qauman engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Jadi engkau diutus, jadi kata Allah, memberikan peringatan kepada kaum yang nenek moyang mereka abauhum, nenek moyang mereka, fahum ghafilun, dan mereka itu yang lalai, yang belum pernah memberikan peringatan. Jadi kalau orang mengatakan itu turunan dari nenek moyang, nah salah. Tapi diberikan peringatan nenek moyang itu yang lalai. Jadi kalau kayak itu orang yang lalai, berarti kita menjadi orang yang lalai. Jadi abauhum itu adalah nenek moyang mereka. Mereka itu diberi peringatan oleh Nabi karena dia lalai. Apa kelalaiannya? Dia lupa kepada Tuhannya. Dia hanya menyembah selain daripada Allah. Laqad haqqal qawlu ala
perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Sungguh berlaku perkataan hukuman atas kebanyakan mereka. Karena mereka itu tidak beriman. Jadi dia tidak beriman itu maksudnya tidak percaya kepada utusan Allah tadi, tidak percaya kepada Muhammad dan tidak percaya kepada para rasul. Karena dia mengikuti roh nenek moyangnya, bukan mengikuti ajaran Muhammad. Itu masalahnya karena tidak beriman. Jadi mereka itu kebenaran itu berlaku untuk orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang lalai tadi. Siapa yang lalai tadi adalah nenek moyang mereka tadi yang tidak mau diperingatkan oleh Nabi. Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka mengadah. Ya, sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka di dagu, karena itu mereka mengadah. Jadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah yang lalai tadi, nenek moyang yang lalai tadi yang tidak mau diberikan peringatan, sudah dipasang di leher mereka itu sudah belenggu, tangannya di dagu, ya kan? Sehingga dia tertengadah. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang lalai tadi, nenek moyang yang tidak mau diberikan peringatan oleh Allah. Jadi kalau kita lihat ayat ini, alurannya itu rentetan daripada peringatan-peringatan Allah kepada nenek moyang yang tidak, ya, rentetan kepada percaya kepada nenek moyang, kepada roh nenek moyang kita, ya. Nah, makanya di belakang belenggu. Kalau dia diberikan peringatan, terbelenggu dia, tidak mau menerima gitu loh. Itu maksudnya terbelenggu itu. Tangannya di dagu. Dan dia yang terbelenggu itu bukan betul. Kalau mati sudah terbelenggu, bukan begitu. Orang masih hidup orang ini, nenek moyang yang tidak diberikan peringatan itu. Jadi jangan menganggap bahwa tangannya terbelenggu, diletakkan di dada, di leher, terbelalak katanya, itu karena ketika dia masih hidup tidak mau mengerjakan perintah yang disampaikan oleh Allah melalui para nabi. Ya, jadi begitu, berat untuk menerimanya. Itulah orang-orang yang disebut dengan terbelenggu. Kenapa dia tidak menerima? Kenapa dia tidak percaya kepada Al-Quran tadi? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka ternadah. Sudah ya, Sudah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka hingga mereka
dapat mendengar. Nah, jadi orang yang lalai tadi, nenek moyang yang lalai tadi, yang tidak mau mendengarkan peringatan dari Allah, ya kan, dijadikan di antara mereka itu di tangan mereka itu sekat. Apa artinya sekat? Batas, ya kan? Sekat itu kan sama dengan dinding. Jadi orang yang terbelenggu itu, tercengang itu, dia tidak mau menerima perintah tadi. Dan di belakang mereka itu juga ada dinding juga. Jadi dia terbelalak aja. Jadi melihatnya satu aja, nggak mau mendengarkan yang lain, tetapi adalah seolah-olah dia ada seperti kacamata kuda. Seperti itulah dia. Jadi seperti sekat, kiri kanan tidak lihat penting, terus maju aja. Apa kata nenek moyang itu yang dilakukan, itu maksudnya dia sekat. Di tangan mereka dia maju, di belakang mereka juga maju juga terus, tidak mau mundur daripada keyakinannya itu, keyakinan nenek moyang. Fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Dan fa'agsayna, dan mereka Mata. Mata. tutup mata mereka dan mereka tidak melihat. Ya. Semuanya tertutup mata mereka itu untuk mereka tidak melihat. Tidak mau lihat lagi, tidak mau mendengarkan lagi, tidak mau menghiraukan lagi peringatan-peringatan dari Rasul itu yang disampaikan oleh Rasul kepada nenek moyang mereka itu. Itulah terpakunya orang-orang yang namanya ortodok, gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang ortodok itu yang seperti itu, orang-orang bodoh yang tidak mau menerima pembaruan. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka tidak akan beriman. Nah, itu dia. Jadi walaupun bagaimana orang-orang sekelilingnya itu yang sedang membawakan Al-Quran ke hadapan mereka, sama saja bagi mereka. Diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka tidak beriman. Jadi percuma gitu loh. Ibarat menuangkan garam ke laut. Jadi kita datang membawa pembaruan, dia tidak mau terima. Inilah kebodohan dan kekakuan orang itu mempercayai dari nenek moyangnya dulu. Nenek moyangnya musyrik, dia musyrik juga. Nenek moyangnya itu menyembah berhala, dia menyembah berhala juga. Tidak mau menghiraukan orang lain. Mereka tidak beriman. Walaupun bagaimana pemperingatannya, nggak mau peduli. Ya, yang saya maunya apa yang dikatakan oleh dari warisan dari nenek moyang. Ini masalahnya, kehidupan di dalam beriman kepada Allah itu bermasalahnya di situ. Orang-orang mukmin, orang muslim, kenapa dia tidak percaya? Kenapa tidak tahu? Karena dia tidak mempelajari apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu. Peringatan-peringatan apa yang dibaca, hanya Quran saja, ya kan? Tidak diterjemahkan. Makanya orang kalau mati baca surah Yasin, ini masalah. Tidak ada perintah seperti ini. Ini peringatan untuk orang-orang itu. Al-Quran itu untuk orang itu. Innama tunziru man ittaba'al dzikra wa khasiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin
ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti perintah dan peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan apapun dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kalau Allah mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad hanya tugasnya memberikan peringatan, ya kan? Memberikan kabar bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi yang tidak dia ketahui, ya kan? Yang gaib, ya kan? Diperingatkan yang gaib itu kan belum bisa dinyatakan. Tidak tahu bagi dia, berikan peringatan dari Tuhan yang tidak tampak itu. Kalau orang-orang yang apa itu kan disembahnya harus tampak, tetapi ini Allah memang tidak tampak, tidak kelihatan, karena dia memberi peringatan. Kemudian Allah itu maka dia memberikan kabar gembira dan dengan ampunan dan pahala yang mulia kepada orang yang mau mendengarkan tadi. Kalau dia tetap aja bersikukuh kekeh terhadap kepercayaan dari nenek moyangnya, makanya diberikan kabar yang seperti ini. Tidak mau juga terima, yaitu dia tenggelamlah dengan kebodohannya. Akibat bodohnya itu dia masuk menjadi orang sesat. Orang sesat tempatnya di neraka. Inna nahnu yuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas dan makhluk masuk. Jadi kata Allah, sesungguhnya kamilah, kami itu Allah mengatakan kami yang menghidupkan orang yang mati dan mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan atau bekas-bekas yang mereka kerjakan. Dan tiap-tiap segala sesuatu yang dilakukannya tadi, ya kan, telah ada di dalam satu kitab Lauh Mahfuz, ya, yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Imamin mubin, menjadi pedoman, menjadi imam, menjadi petunjuk bagi lantaran. Jadi kitab itu di Lauh Mahfuz itu terang, tidak bisa berbohong. Yang musik, ya musik. Percaya kepada nenek moyangnya, aliran nenek moyangnya, nenek moyang yang sesat, ya diberikan peringatan tidak mau. Jadi sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz, itu tidak bisa apa. Kalau dia tidak bertobat, ya mati dia. Nah, jadi itulah yang disampaikan oleh Allah. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.
lanjut. Ya. Dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Dan buatlah sebuah perumpamaan, ya kan, suatu perumpamaan. Misalnya di dalam suatu negeri apabila datang utusan-utusan Allah kepada mereka. Jadi orang-orang yang tadi di dalam suatu negeri itu tidak mau terima pembaruan, tidak mau menerima Al-Quran, ya kan? Dan datang utusan-utusan Allah padanya menyampaikan, kamu ini sesat, ini dah salah cara menyembah Allah itu kamu nyembah musyrik. Nah, ini suatu negeri itu yang disebutkan contohnya, penduduknya itu. Penduduk negeri itu tidak mau terima semuanya, karena percaya kepada gurunya, ya kan, percaya kepada gurunya, bukan percaya kepada Al-Quran. Itu kata guru saya yakin guru saya itu dapat dari ajaran nenek moyang saya. Jadi nenek moyangnya itu tidak pada Al-Quran. Itulah di dalam satu negeri itu seperti itu. Illa arsalna ilaihi musnaini fakadzabuma fa'azzazna bisalis fakadzabuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kata Allah, ya kan, di suatu negeri yang tidak mau menerima pembaruan tadi, yang tidak mau menerima Al-Quran itu, kami utus kepada mereka ke negeri itu 2 utusan, ya kan? Kedua utusan itu masih didustakan oleh mereka. Diutus utusan yang ketiga masih juga sama saja. Maka mereka berkata, maka mereka berkata, sesungguhnya kami itu sesungguhnya apa lagi? Sesungguhnya kami mengutus, kami adalah Jadi utusan. utusnya 2, itu tidak jodoh. Utusan itu kembali 3. Nah, terus Utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. nah, Tapi orang itu nggak juga mau mendengar. jadi utusan pertama, kedua, ketiga, kami ini adalah utusan kepadamu, menyampaikan Al-Quran kepadamu, kamu tidak mau diterima. Qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Nah, sudah 3 utusan kepada negeri itu, penduduk negeri itu berkata kepada utusan-utusan tadi, kamu ini adalah manusia seperti kami juga.
Dan Allah tidak menurunkan utusan, tidak ada utusan itu, ya kan? Allah yang Maha Pengasih itu tidak pernah memberikan utusan segala sesuatu. Sesungguhnya kamu itu adalah pendusta. Jadi utusan itu dianggap berbohong. Inilah prinsip-prinsip orang yang percaya kepada nenek moyang mereka, bukan percaya kepada Allah, bukan percaya kepada Rasulnya. Di sini Shadaqallahul azim. Balik. Besok 16. Makan sana aja nggak masalah. Itulah namanya surat Yasin, ya. Mana ada perintah yang seperti itu.